Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Bina Arta Sekuritas. Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita sudah terhubung bersama Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, hari ini kabar baik mengawali awal pekan kita di hari pertama PSBB. Apa yang menjadi sentimen di lantai bursa sehingga IHSG kita bergerak ke zona hijau? Oke, di sini kalau saya cermati terdapat dua perspektif yang menyebabkan terjadinya penguatan IHSG. Kalau kita lihat dari perspektif domestik, ya, adapun pelaku pasar mengapresiasi berkaitan dengan penerapan PSBB yang ternyata tidak atau terlalu ketat ya dibandingkan dengan seperti yang kita bayangkan sebelumnya begitu ya, sehingga para pelaku pasar tidak perlu khawatir ya bahwasanya kegiatan perekonomian saja misalkan di sekitar wilayah DKI pun juga masih berjalan dengan semestinya begitu ya. Bahkan kalau misalkan jika di sektor-sektor penting, misalkan di sektor finansial, kemudian juga di sektor telekomunikasi, sektor energi, kemudian juga di sektor retail, juga sektor konsumer pun juga masih menjalankan aktivitas seperti normal gitu ya. Sehingga kita juga tetap optimis ya bahwasannya hal tersebut tentu saja juga bisa menciptakan recovery perekonomian ke depan gitu ya, sekaligus juga untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah DKI khususnya gitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar optimis ya bahwasannya kinerja neraca perdagangan Indonesia per Agustus pun juga diproyeksikan masih akan mengalami surplus gitu ya. Lantaran juga kalau kita melihat dari aktivitas berdasarkan dari PMI manufacturing di Indonesia itu sudah menunjukkan tanda-tanda ekspansif begitu ya, sudah di angka 50,8. Berarti dengan demikian pun juga kita melihat bahwasannya aktivitas ekspor Indonesia pun juga membaik gitu ya. Bahkan juga demand misalkan ekspor misalkan terhadap negara-negara di kawasan ASEAN, kemudian juga di Eropa, kemudian juga di Amerika pun juga mulai pulih. Negara-negara tersebut kan juga menerapkan juga tidak menerapkan kebijakan lockdown lagi begitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar juga mencermati adanya pengumuman BI ya untuk hari Kamis dalam rangka mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4%. Ini kalau misalkan jika ditambah dalam misalkan ada pengumuman stimulus moneter pun juga ini juga tentu sangat diapresiasi. Kemudian kalau dari global saya mencermati bahwasannya selain dari nanti juga pengumuman The Fed ya dalam rangka mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 0,25%, kita juga mengapresiasi bahwasannya kegiatan trial ya, vaksin COVID-19 ya di Inggris ya, AstraZeneca ya kalau saya ingat itu pun juga masih berlanjut gitu ya, sehingga ini juga memberikan optimisme bahwasannya kalau misalkan jika perkembangan trial vaksinasi tersebut berjalan lancar, maka otomatis juga kita juga akan mendapatkan antidotnya begitu ya dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 secara global seperti itu Mbak Popi. Ya, lalu kita lihat kemarin kalau boleh di breakdown begitu sejak minggu lalu sebelum PSBB ini berjalan, tapi adanya press conference dari Pak Gubernur bahwa PSBB akan diberlakukan, akhirnya IHSG mengalami drop hingga 5%, bahkan trading health berjalan begitu, dan hari ini hari pertama justru pasar sepertinya merespon positif. Benarkah hal ini atau pasar tidak terlalu takut akhirnya dengan kenyataan di hari pertama? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari statement Gubernur DKI ya pada Rabu lalu ya, itu kan beliau hanya mengumumkan terjadinya akan menetapkan PSBB total. Ini PSBB total ini kan istilahnya kan ini kan masih secara umum menggambarkan bahwasannya kita akan menghadapi PSBB lagi, sehingga dikhawatirkan bahwasannya kegiatan perkantoran misalkan itu pun juga akan ditutup misalkan, sehingga memang dikhawatirkan maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan perekonomian. Namun ketika Gubernur DKI menjabarkan mekanisme PSBB pada hari ini pun juga kelihatannya sih tidak seketat yang dibayangkan begitu ya oleh para pelaku pasar sebelumnya begitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya penguatan IHSG. Sebenarnya IHSG mulai rebound ya pada hari Jumat yang lalu, kemudian dilanjutkan pada hari Senin gitu ya, karena saya pikir
bahwasannya ya ketika misalkan kalau di DKI menerapkan PSBB, tapi kalau saya kan di daerah, saya pikir di daerah-daerah saja, misalkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun juga sebenarnya penerapan PSBB-nya berupa relaksasi begitu ya, sehingga saya pikir ini kalau secara psikologis para pelaku pasar seharusnya tidak perlu khawatir ini membuat pergerakan IHSG pada hari Jumat mengalami rebound gitu ya. Karena juga di sisi lain selain dari hal tersebut, para pelaku pasar juga optimis bahwasannya kalau misalkan PSBB tersebut misalkan diberlakukan, yang penting COVID cases yang terjadi saat ini seharusnya sih tidak akan mengalami peningkatan secara eksponensial, bahkan kalau saya pikir ini seharusnya melandai begitu ya untuk ke depannya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, itu harapan kita bersama.